Ya sebagai seorang demokrat sejati, Profesor Mahfud tahu kok, gugatan sekuat apapun tidak bisa membatalkan hasil Pilpres. Apalagi Pak Jokowi masih begegek anaknya jadi cawapres dan suaranya terbanyak ini. Namun sebagai ahli hukum, fokus beliau lebih pada prosesnya. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngopini Politik, ngompol. Kayaknya nih, beberapa hari ke depan ada yang butuh obat pil CTM, alias obat tidur. Soalnya kalau nggak ngonsumsi CTM, tidurnya nggak akan nyenyak. Mesti tengklenyit itu. Anda tahu siapa mereka itu? Ini bener banget loh, ini saya nggak ngomong ngawur loh. Mereka ya ini tim kuasa hukum Prabowo Gibran. Kenapa mereka bakalan sulit tidur? Emang rumahnya banyak nyamuk? Bukan. Atau nggak ada AC-nya? Oh, bukan juga. Emangnya ada kerjaan yang belum tuntas? Ya enggak juga. Emangnya perolehan suara Prabowo tidak meyakinkan? Juga tidak. Masih tetap tinggi. Di atas 50%. Lantas apa coba? Ini menurut Begawan ini. Yang bikin mereka nggak ngapa-ngapain namun tidak bisa istirahat dengan nyenyak. Penyebabnya Profesor Mahfud mengatakan, dia bilang ini, pihaknya siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilpres. Dreng. Dreng. Ya mungkin bila yang bicara bukan Profesor Mahfud, kuasa hukum Prabowo Gibran, oh tenang-tenang aja, ora khawatir. Atau seandainya yang menggugat bukan orang dengan dedikasi tinggi pada penguasaan hukum, bel gedes, mesti ra digagas. Gatek kowe ora nih. Lah ini perkaranya. Profesor Mahfud cawapres pasangan Pak Ganjar sudah yakin pihaknya bakal menempuh jalan itu. Malah bicara begini ya. Begitu MK buka pendaftaran sengketa MK sekarang, beliau langsung daftar. Lo gimana ngompol nih? Kira-kira yang di kubu sono kayak apa ini? Apa nggak ngompol beneran itu kalau sampai Profesor Mahfud turun itu? Nah, yang perlu ngompoles ngerti, ini masyarakat Indonesia paham. TPN itu nggak banyak bicara loh sekarang. Bukan berarti nggak melakukan atau tidak menganalisa yang terjadi kemarin itu. Om Begawan itu dengan hati nurani loh, dengan pengawasan etika adab. Nalar orang gere itu. Lah diamnya beliau itu bekerja dia. Mengumpulkan bukti-bukti. Ya nyari saksi-saksi yang betul. Bukan saksi-saksi mengada-ada. Dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Lah nek ada yang nanya. Kok nggak didaftarkan sekarang? Oh, ada yang nanya gitu misalnya. Ini loh bro, dul. KPU saja masih menghitung suara. Baru sampai tingkat kecamatan ini, belum sampai KPU kota kabupaten. KPU RI 2 hari lalu baru menggelar rapat pleno perhitungan suara Pilpres. Ya, mulai dari hasil Pilpres luar negeri dulu, yang dulu jadi simpang siur itu. Kenapa dari luar negeri? Ya mereka sudah nyoblos dan ngitung duluan. Lagian juga pemilihnya dikit itu, cuma jutaan itu. Makanya pleno yang buat hasil Pilpres luar negeri diduluin gitu loh. Bila wis rampung baru menghitung untuk provinsi-provinsi di dalam negeri. Nah, di dalam negeri tahapannya juga baru sampai pleno KPU tingkat kabupaten kota, malah ada yang masih kecamatan. Jadi KPU Republik Indonesia itu sembari pleno hasil dari luar negeri juga nunggu perhitungan dalam negeri di tingkat provinsi ben rampung gitu loh. Nah, jadwalnya pleno KPU itu maksimal itu 23 Maret. Dan dalam benak Om Begawan, dalam pikiran Om Begawan ini, agenda 23 Maret itu akan molor gitu. Melar. Alias nambah hari. Lah jadi bayangke ngitung gituan iso cepet batbet satset gitu loh. Soalnya kadang ada gesek suara, gesek hitungan laki-laki perempuan. Itu yang membuat pleno di tingkat masing-masing kadang-kadang waktunya tidak bersamaan. Gesek suara itu mungkin
termasuk yang jadi bahan, jadi catatan temuan atau keberatan bagi berbagai pihak yang ikut pilpres dan pemilu. Loh, penting Om Begawan tegaskan di sini loh. Menurut pribadi Om Begawan sendiri, fokus gugatan pasangan Profesor Mahfud, pasangan Pak Ganjar bukan di soal jumlah loh. Bisa diprediksikan ini. Beberapa komentar di bawah akan bilang begini nih, emang digugat nanti jadi yang menang Pak Ganjar sama Profesor Mahfud gitu. Loh ya enggak, tapi bisa dijamin. Fokus gugatan itu tidak akan dikait-kaitkan dengan hasil. Melainkan akan lebih menitik beratkan proses pemilihan yang unfair. Tidak adil. Ada cukup banyak kejadian lah yang membuat pasangan Profesor Ganjar dan Profesor Mahfud, Profesor Ganjar, Pak Ganjar dan Profesor Mahfud, suaranya tidak sesuai dengan harapan. Ya sebagai seorang demokrat sejati, Profesor Mahfud tahu kok, gugatan sekuat apapun tidak bisa membatalkan hasil pilpres. Apalagi Pak Jokowi masih begegek anaknya jadi cawapres dan suaranya terbanyak ini. Namun sebagai ahli hukum, fokus beliau lebih pada prosesnya. Apakah pemilu kemarin itu berjalan sesuai prinsip pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia? Nah, prinsip jujur dan adil inilah yang jadi pangkal gugatan Profesor Mahfud. Beliau itu negarawan sejati loh, yang pengen membuktikan pilpres itu tidak soal kalah menang, kuat atau lemah, senang atau sedih. Bukan itu. Profesor Mahfud paham banget. Kalah dalam pertandingan itu bukan perkara penting bagi dia. Namun yang mesti dikejar, apakah prosesnya benar-benar berjalan dengan baik atau enggak. Pakai etika adab. Apa enggak ini orang ketimuran, bisa negara dibongkar rahasia, rusak ini. Makanya gugatan itu perlu didaftarkan. Untuk membuktikan di lapangan banyak aktivitas yang menabrak proses sehingga mencederai prinsip-prinsip jujur dan adil itu. Mengapa itu penting? Sebab prinsip itu semacam pondasi dasar proses demokrasi meski dijalankan dengan baik. Yang sudah baik sekarang proses demokrasi di Indonesia ini. Ibarat rumah, misalkan pondasinya tidak kuat, ya bakalan ambruk, roboh, ngebruki sing nang omah mati kabeh. Makanya bagi seorang arsitektur mendirikan bangunan itu orang mau kotak tok. Dideki botol tok, terlihat indah dipandang mata. Melainkan kokoh juga bangunannya, pondasinya. Cakar ayam naik perunggu posisi gede-gede. Bakal meneguhkan, menguatkan bangunan itu yang tidak gampang ambruk. Nah, bila terjadi sesuatu di konteks demokrasi Indonesia, gugatan yang mau didaftarkan Profesor Mahfud diibaratkan tidak akan mengusik tampilan fisik bangunan. Bangunannya ya ben indah. Wah, joget-joget gemuk indah, bagus. Do seneng, do ngece-ngece. Nggak apa-apa. Tetapi menguji apakah pondasinya dibentuk dengan kualitas yang memenuhi standar atau tidak. Supaya bangunan yang indah tadi tidak ambruk di suatu saat ketika kena angin ribut. Nah, demokrasi yang disusun dengan cara-cara yang licik, cara kotor, cara yang tidak baik, tidak punya adab, tidak pakai etika, itu mengancam keutuhan bangsa ini. Profesor Mahfud memastikan gugatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kecilnya suara beliau dengan Pak Ganjar. Bukan itu. Sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Justru sebagai proses cek uji kepastian. Supaya nanti pemerintah hasil pilpres saat ini bisa menjaga eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa. Oh, remeh banget no. Nah, sekelas Profesor Mahfud mau mendaftarkan gugatan bertumpu pada perolehan suara beliau yang bersama Pak Ganjar gak menang. Orang kuwi dijamin orang banget itu. Duduk Profesor Mahfud karakter model begituan. Nah, di sisi lain beliau juga mendorong hak angket di Senayan supaya bisa tetap lanjut. Sekali lagi Om Begawan jamin loh, dorongan hak angket DPR tidak mentargetkan lengsernya Jokowi. Lah kok remeh banget nih kalian mikirnya ke sono. Ya enggak lah. Profesor Mahfud itu pandangannya sama kayak rakyat. Pilpres sudah usai dan hasilnya jelas. Namun yang disampaikan Profesor Mahfud untuk memberi pembelajaran pada kita semua. Pada rakyat Indonesia proses pilpres atau pilkada. Ada yang menang dan ada yang kalah. Masalahnya pihak yang menang ini apakah menempuh cara yang konstitusional. Nah gini loh, cara bodohnya gini loh. Ini contohnya. Misalnya kita punya anak atau cucu masih SD yang bersekolah gitu loh.
tiap ada tes atau ujian selalu nyontek. Nggak bisa bilang nggak nyontek itu. Japlak kalau bahasa Jawanya itu. Bila hasilnya testingnya bagus, apakah kita bangga sama mereka? Dan saat ini itulah yang dirasakan mayoritas penduduk negeri Indonesia ini. Makanya proses gugatan akan ditempuh sekaligus menunjukkan pada rakyat utamanya pemilih beliau berdua. Di Pilpres banyak kejadian-kejadian yang semestinya tidak muncul. Lah kok ini salah kedaten. Maka dari itu jaminan bakal ada gugatan dari TPN. Apalagi Profesor Mahfud masih ngasih advice. Ya otomatis kederlah mereka. Lah siapa yang bersedia ngadepin beliau itu? Setelah menyampaikan pernyataan itu, Begawan jamin deh, banyak upaya yang diusahakan kubu Prabowo Gibran demi melemahkan kekuatan pengetahuan Profesor Mahfud. Oh, di sana ada Profesor Yusril dan sebagainya. Oh, mesti keroyokan. Termasuk Pak Jokowi mesti turun tangan ini. Nah, ning piye neh arep ngadepi piye? Lah wong nyatane banyak kejadian aneh di pemilu. Namun narasi yang mereka bangun, Pak Ganjar dan Profesor Mahfud, seolah-olah orang nerimo hasil Pilpres. Ya ndak itu. Ingat loh, menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan menerima hasil Pilpres. Itu sesuatu yang berbeda. Begawan saya iso nerangke. Karena ya pakai nalar, pakai adab, pakai ilmu, pakai kewarasan. Nek wis kedawan, ndak ora nyimak kontenku. Nek engko mergo kulino kedawan kan repot ya. Pokoknya Profesor Mahfud akan maju untuk mendaftarkan gugatan demi tegaknya keadilan di Indonesia. Itulah Ngompol bersama Om Begawan. Sampai jumpa ya. Dadah.